profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruknya manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Adapun 8 prinsip etika profesi dalam akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Ketujuh, perilaku profesional. Dan yang kedelapan, standar teknis. Prinsip etika tersebut sangat penting untuk diperhatikan agar akuntan dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip etika ini bertujuan untuk memandu para akuntan agar bisa menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Persamaan akuntansi. Dalam persamaan akuntansi ini ada 3 elemen penting. Yang pertama itu aset atau aktiva, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, ada kewajiban atau liabilities. Liabilities itu jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, ada modal, yaitu kepentingan investor atau pemilik perusahaan yang memiliki tujuan untuk memberikan atau menyetorkan uang. Nah, dari ketiga elemen tersebut, dijelaskan bahwa ada kaitannya antara satu sama lain dan akan dijadikan rumus, yaitu liabilities plus owner equity sama dengan aktiva. Atau bisa juga dengan kewajiban atau hutang ditambah ekuitas pemilik atau modal sama dengan aktiva. Contohnya, seorang karyawan akan menerima bayaran sebanyak 10 juta rupiah. Nah, analisa transaksinya, transaksi ini akan membuat kas bertambah sebesar 10 juta rupiah. Dan dengan adanya pertambahan penghasilan, maka modal bengkel ini akan bertambah juga sebanyak 10 juta rupiah. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi. Saya Nazla Musyida, saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau liabilities, sehingga perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan dan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah sebuah persamaan yang berhubungan dengan harta, aset, ekualitas, dan kewajiban dari pemilik suatu bisnis. Fungsi persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna untuk mengetahui tentang perubahan dan kekayaan dalam perusahaan di setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, fungsi dan persamaan dasar akuntansi dapat mengetahui beberapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan modal. Pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetor sejumlah dana sebagai investasi ke dalam perusahaan. Harta perusahaan dapat diperoleh dari pihak lain, yaitu kewajiban, atau yang biasa disebut dengan hutang. Sehingga bentuk persamaan dasar akuntansi akan menjadi harta sama dengan utang plus modal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang-bidang akuntansi yaitu 1. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, akuntansi sistem akuntansi perbankan, akuntansi internasional, dan akuntansi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Akbar, kelas 12 IPS 4 akan mempresentasikan tentang profesi akuntansi. Jadi profesi akuntansi merupakan profesi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi. Jadi ada macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi internal. Akuntansi internal bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik merupakan akuntan yang diberikan oleh badan keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota IAPI. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah seperti BPKP, BPK, dan KPK. Serta tugas utamanya yaitu menyusun laporan
keuangan pemerintah. Yang keempat ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik bertugas untuk mendidik pada bagian akuntansi, melakukan penelitian dan menyusun kurikulum tingkat pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.